Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Dini Auto Detailing yang membuat mobil Anda kembali celing. Kali ini kita ada pengerjaan Toyota Avanza dari Sukabumi, Jawa Barat. Sebelum kita mengerjakan salon total ini, alangkah baiknya kita mengadakan pengecekan terlebih dahulu. Kita cek semua interiornya dan eksterior, apakah ada cat-cat yang rusak atau interior yang tergores, trim-trimnya atau audio yang tidak menyala, atau bahkan AC-AC yang ada yang tidak menyala atau normal atau tidak. Kita harus ada pengecekan terlebih dahulu supaya tidak terjadi kesalahpahaman antara detailer dengan konsumen. Nah, beginilah kondisi mesinnya sebelum kita detailing. Terlihat banyak sekali kerak-kerak yang menempel pada sekitar mesin dan debu-debu yang cukup sulit untuk dibersihkan karena saking menempelnya menjadi kerak. Nah, terlihat emblemnya juga kotor itu. Sehingga gosone teh aku kudu guyu. Mobil ini banyak sekali jamur kaca dan baret-baretan di sekeliling bodi mobilnya. Dan sekarang waktunya pembongkaran interior. Kita bongkar semua joknya sampai karpet dasar dan juga trim-trimnya. Aku nyeting. Cara gendongnya gimana Mas itu? Ini saya lepas dulu kepalanya biar enggak natap, biar enggak bentur atas. Kita angkat di sini. Pelepasan jok ini juga harus lebih hati-hati karena bisa merusak trim sekitaran pintu. Kotor sekali. Ini kotoran-kotoran yang sulit terjangkau jika dibersihkan biasa di cucian. Tergantung cuciannya sih, bersihkannya detail apa enggak. Kotoran-kotorannya sudah waktunya di salon total dan akhirnya di salon total. Plafonnya juga kotor. Nanti kita lihat seperti apa perubahannya, apakah wow atau tidak. Ini diapakan Mas maunya? Ini pemiliknya minta di salon total, Mas. Oh, pengennya di salon total. Iya. Tapi di sini di salon aja. Ya salon total, Mas. Jalan. Kalau salon aja itu ya kita nggak bingung. Ini Mas Herman bingung karena kebanyakan tugas dan penggawean ya. Jadi pertanyaannya yang membingungkan, Mas. Salon yang dimaksud salon total kan kabeh tuh, Mas, semua. Iya. Berarti ya salon semua meliputi sama jelasnya ya, Mas Daber. Oh, nggak bisa Mas. Sama jelaskan aja Mas. Punya treatment mobil Avanza kesayangan pemiliknya ini. Ini kita bersihkan semuanya yang tadinya penuh dengan sampah dan berserakan
Maklum mobil dipakai ya Mas ya. Iya Mas. Ini mobil kesayangan ini Mas. Mobil kesayangan ya. Kepencet. Maksudnya sayang sekali kalau nggak di salon. Ini filternya udah nggak sehat, ini nggak layak ini. Masa mobil keluarga ya. Jadi kita harus rutin lah. 3 bulan sekali boleh dicek, sebulan sekali dicek, apalagi mobil yang sering keluar, mobil rental apalagi yang jam terbangnya tinggi, dicek filter AC ini. Kalau udah kayak gini ini kuman-kuman kotoran debu numpuk di sini semua. Nah, itu debu itu tebel. Jadi wajib untuk diganti dengan yang baru ini kayak gini. Ini kotor tok ini, kalau sampai kehirup gimana? Ini filter bolak-balik soalnya kotornya. Oke, salon total itu meliputi Banyak sekali apa namanya ini sawang-sawang ini. Itu nggak bisa magar banyak. Kita impact ya. Ternyata waktu kita habis kita bongkar ini ada itu trakea. Apa itu? Trakea itu joknya kecoa. Oh, mana trakea ya. Udah nggak ada penghuninya. Udah. Saya ini bener penghuni nih, dia pengunjung tak kayak penghuni. Pengunjung. Pilih gak weh? Ini ada coro-coronya banyak sekali. Terus ini nah ya kan, benar kan saya bilang tadi, meskipun terlihat dari luar bersih tapi di dalamnya langsung kelipengan ya Mas. Semprot semua Mas. Itu naik itu. Erupsi. Ya, tutup. Duh, aku bongkar ya. Apa? Terbaik. Sekali. Apa itu Mas? Namanya jagung. Oh, itu jamur. Jamur apa itu Mas? Jamur darat. interiornya kotor sekali, banyak sekali kecoa ini. Sama kecoa. Beginilah kondisi karpet dasarnya sebelum kita bersihkan. Terlihat banyak sekali kecoa yang berjalan-jalan di sana. Nah, itu kecoanya lari-lari. Nah, selaku kameramen, saya mau bertanya dengan Mas Thohir. Gimana Mas Thohir menurut Anda interiornya mobil Avanza ini? Untuk interior mobil Avanza ini memang ya wajar aja mobil ini dipakai dan baru kali ini juga masuk salon, jadi ya, dan kotorannya juga menumpuk, jadi banyak sekali kecoak-kecoak juga. Untung pemiliknya segera dibawa ke workshop, jadi harus sudah kita basmi semuanya, kita hitungkan. Coba taruh di mobil. Dan selanjutnya kita lanjutkan ke membersihkan undercarriage detailing. Kita bongkar semua rodanya supaya kotor yang di balik roda itu bisa terjangkau oleh tangan. Dan kita bersihkan pakai chemical khusus yang sudah kita siapkan sebelumnya untuk membersihkan kerak-kerak yang sangat membandel.
beginilah mas kondisinya sebelum kita bersihkan kerak-kerak yang ada di pelek itu loh. Itu sangat wireng mas, hitam, kotor gitu mas. Dan dibalik kali ya mas ya kotorannya ya. Iya banyak sekali. Terus dibalik-baliknya roda itu juga kerak-keraknya itu sampai putih kayak rambut yang sudah menua itu loh mas. Oh uban mas. Nah seperti uban tapi bukan uban mas. Ubun-ubun. Itu. Oh bukan ubun-ubun itu yang ada di laut itu loh. Oh ubur-ubur. Nah ini kita sprayer dulu supaya kotorannya itu rontok, brodol, kotor-kotor mas, sampai jatuh-jatuh kocor-kocor gitu mas kotorannya. Nah itu yang di pojok-pojokan atas, bawah, kiri, kanan. Oke mas pokoknya. Ini kesulitannya apa mas? Ini kan mobil ini pengerjaannya Mas Herman sendiri. Nah ini kaki-kakinya gimana? Kita membersihkan kotoran lumpur-lumpur ini menggunakan sprayer kan? Biar apa mas? Kotorannya biar rontok dulu. Kalau sudah kotorannya sudah rontok, tinggal bekasnya itu kita buang-buang. Oke. Dan benar sekali apa yang dibilang sama Mas Herman ini. Bukan Herman ngeyel ya, Mas Herman aja ya. Memang sebelum kita bersihkan pakai chemical khusus harus kita spray dulu supaya kotornya bisa jatuh, bisa rontok dulu. Baru kalau sudah rontok kita bersihkan pakai chemical khusus supaya lebih detail lagi pengerjaannya. Nah inilah kondisi velg yang sudah kita bersihkan kerak-keraknya. Dan sekarang kita bersihkan bagian aspal yang sudah menempel pada velg. Jadi kita rendam dahulu baru kita bersihkan secara manual supaya aspal yang sudah menempel pada velg bisa hilang dan lebih bersih seperti baru. Ini diapakan mas sela-selanya itu? Bersihkan mas. Kurang keras mas. Dibersihkan mas. Oh iya. Nah gitu dong, kayak orang nggak sarapan aja. Belum sarapan. Tapi kan cowok Kata Mas Irfan itu kecepatan pengerjaan tergantung perut. Dan inilah salah satu detailing di workshop kami, yaitu di sela-sela pintu bagian bawah dan sela-sela pintu bagian tengah. Itu sangat jarang sekali dijangkau oleh tangan para detailer yang lainnya. Dan sekarang pencucian karpet dasar. Yang pertama kita cuci pakai sprayer terlebih dahulu supaya kotoran yang ada pada karpet dasar ini ya sama rontok mas kayak tadi. Biar jatuh dulu. Kalau sudah jatuh baru kita bangun. Jatuh bangun aku mengejar. Maaf mas. Dan sekarang kita lakukan pembersihan jok mobil Avanza ini. Kita gosok-gosok pakai spons magic supaya kotorannya bisa terangkat. Dan setelah itu kita lap sampai benar-benar bersih. Kau pakai sikat itu mas? Matanya sampean mataku udah isi. Mesti gak tenanan yang masih.
Bagi teman-teman yang pengen membersihkan jok ini sendiri di rumah, kalian bisa membeli spon magic di tempat kami. Dan berikut ini caranya membersihkan jok yang berbahan kulit atau trim mobil Anda. Caranya cukup mudah membersihkan jok menggunakan spon magic, yaitu kalian tinggal mencelupkan spon magic ke air, baru kalian oleskan ke jok atau trim mobil Anda yang kotor, terus setelah itu kalian lap. Dan kalian ulang-ulang berkali-kali sampai benar-benar bersih. Dan next kita lanjutkan pembersihan plafon. Karena plafonnya tidak cukup parah, jadi kita bersihkan menggunakan tornador bertekanan angin. Sebelum kita tornador, kita lakukan perendaman terlebih dahulu karena plafonnya ya bukan lumayan kotor, tapi ya kotor tapi nggak terlalu kotor, tapi ya harus direndam. Direndam terlebih dahulu supaya lebih empuk kotorannya. Kalau sudah empuk kita sepul, kita tornador menggunakan mesin tornador. Setelah interior sudah kita bersihkan semuanya, kali ini kita pemasangan karpet dasar terlebih dahulu. Dan pemasangan ini harus dilakukan secara hati-hati supaya tidak salah, dan klip-klipnya tidak boleh ada yang hilang, apalagi ada kembalian. Maksudnya ada kembalian itu ada klip-klip yang terlebih, itu nggak boleh. Dan setelah interior dipasang semuanya, baru diberi conditioner pada jok dan trim-trimnya supaya terlihat kinclong. Ini tinggal dibaut aja ya Mas ya? Ya, tinggal pasang. Mas kok lama sekali Mas masangnya Mas? Alatnya rusak Mas, pulangnya. Gak usah alasan Mas. Nah itu buat Mas. Zaman kesel dah Mas. Kita unyer-unyer ini, unyer enggak? Unyer, emang unyer gak unyer ya? Maksudnya butuh sih lah. Oh. Mana yo, kasirnya gak nih gini, BP-nya mangat gak kesel kan? Iya. Terus Mas Awang tak mana ben semangat. Lah kok Arabia itu jenenge wae. Gue gak kok direkaman. Kula pating ya gini. The next kita lanjutkan ke step berikutnya, yaitu step polishing, yaitu yang pertama proses compounding.
catnya. Ya ada tanpa tambah uang. Oh gitu ya. Itu wajahnya sampean kok putih-putih gitu mas? Kok kang kuat kok mas, kok mas juga. Oh kenapa gitu ya? Kok kang kuat kena. Nah, bukan enggak mas. Kenapa mas? Proses compounding ini harus dilakukan secara teliti dan hati-hati karena banyak sekali baretan yang cukup dalam pada mobil Avanza ini. Mobil kerja mas. Kondisi catnya ini cukup lumayan parah, bahkan ada yang tidak bisa kita hilangkan karena itu memang sebelumnya sudah botak catnya. Dan lanjut, sekarang selesai kita compounding, kita lanjut ke proses pembersihan ulang pada mesinnya. Karena bagian mesin ini warnanya putih, jadi banyak sekali kerak-kerak yang sempit yang harus benar-benar detail untuk pembersihannya. Untuk pembersihan ini sebenarnya gampang, namun yang susah itu adalah detailnya. Jadi harus benar-benar teliti dan telaten. Dan berikut adalah anak dari pemilik mobil ini, dan dia kami ajak sekalian untuk merasakan seperti apa rasanya membersihkan dan mendetailing mobilnya sendiri. Jadi kita berikan kesempatan agar mendapatkan pengalaman yang baru, tidak hanya melihat dari YouTube saja. Polisi emang. Kemudian setelah selesai kita trip polishing dan kita detailing ulang mesinnya, mobil ini sebelumnya sudah kita kontaminasi, jadi sudah kita cuci. Namun sayang sekali kami tidak sempat untuk mendokumentasikannya. Jadi langsung saja sekarang kita proteksi kacanya. Untuk proteksi kaca ini kita berikan glass coating untuk memberikan efek hidrofobik dan juga efek daun talas sehingga dapat memproteksi kacanya minim dari timbulnya jamur pada kaca mobil. Bagaimana Mas Irman? Ya, benar sekali Mas Toir. Untuk proteksi kaca ini, kaca mana saja yang diproteksi Mas? Pokoknya semua yang berbau kaca Mas, terutama kaca depan, kaca samping, kaca spion, kaca belakang. Pokoknya bukan kacamata Mas. Kacamata orangnya Mas. Itu dikasih obat anti badai Mas. Oh iya, iya. Jadi hujan-hujan nggak takut ya. Badai aja dilibas apalagi hujan. Kemudian ini adalah proses proteksi pada bodinya. Untuk bodi ini kita proteksi menggunakan obat anti badai yaitu SCPR dari Nano Ceramic.
proteksi bodi ini juga dapat memberikan efek hidrofobik, jadi lebih minim dari timbulnya jamur. Karena air yang menempel pada bodi nanti akan langsung jatuh, tergelincir, terpleset, dan terjungkir-jungkir. Jadi tidak akan menimbulkan flek bekas dan noda jamuran. Jadi tetap kinclong. Selain itu juga cat bodi mobilnya akan lebih glossy dan bertahan lama. Harus dikerok terus diganti cat dengan yang lebih bagus. Atau gimana mas? Ini kan nggak di apa itu? Bilangin dulu. Nanti rontok lagi mas. Sekarang klasik, karena wong sing ngedel malah kasih tuku. Dan seperti hasilnya mobil yang tadinya kusam, buram, dan seperti apa Mas Jerman? Mungkin bisa dijelaskan karena beliau ini adalah detailernya sendiri, jadi pasti tahu seluk-beluk dari mobil ini. Mobil yang sebelumnya kusam, banyak sekali baretan, banyak sekali jamur kaca, jamur bodi, dan setelah ini kinclong men. Loh mas, ini mobilnya kinclong. Oh iya, kinclong sekali ya. Wow. Apakah sampean senang melihat hasilnya, Mas? Dan inilah sebelum kita bersihkan dan setelah kita bersihkan, hasilnya jauh lebih bersih dari sebelumnya. Karena sebelumnya kotoran di dalam interior itu sangat banyak sekali debu-debu yang berserakan dan banyak sekali kecoak-kecoak yang berlarian. Dan sekarang interiornya menjadi nyaman dan nyenyak untuk tiduran. Karena pemiliknya sendiri juga nggak tahu ya Mas ya, kalau di bawah karpet dasarnya ternyata banyak sekali kecoak-kecoaknya ya Mas ya. Pemiliknya sama sekali tidak tahu Mas. Mungkin setelah menonton video ini pemiliknya merasa wah iya ternyata kotor sekali ini mobilnya. Dan setelah kita bersihkan, ya alhamdulillah dia kemarin juga bilang sama kami juga senang sekali karena mobilnya kembali bersih, kembali kinclong, dan interiornya menjadi nyaman dan enak buat berkendara. Oke, nah jadi penting sekali bagi penonton di rumah atau siapapun yang menonton ini, jadi penting untuk menjaga kebersihan dari mobil kita. Apalagi mobil yang sudah digunakan lebih dari 5 tahun, wajib untuk di salon total agar tetap sehat, bersih, dan wonderful. Dan yang terakhir, kita lakukan fogging. Ya, dengan tujuan untuk menghilangkan bakteri-bakteri yang ada pada AC supaya interiornya berbau sedap. Tujuan fogging ini untuk mensterilkan interior dan saluran AC supaya terjauh dari bakteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Para pemirsa yang dirahmati Allah, saya Nur Syami Rahmat Prihantoro. Kalau orang mengenal saya Rahmat Bekam.
Saya jauh-jauh datang dari Sukabumi, daerah Jawa Barat. Datang ke sini estimasi sekitar 800 km, sekitar 11 jam perjalanan. Insya Allah hari ini ya selesai melakukan detailing ataupun salon mobil. Ya, mobil Avanza saya alhamdulillah. Apa kesannya? Sebelum saya mengungkapkan kesan, saya memiliki mobil ini sudah 4 tahun setengah. Dulu itu saya sempat berpikir beberapa kali ya melakukan salon mobil, tapi ternyata tidak terpuaskan karena ibaratnya tidak komplementer, tidak holistik. Hanya luar saja yang dibersihkan, hanya ban saja yang disemir, dalamnya enggak ya. Sehingga setiap selesai saya servis ataupun salon mobil, ya debu masih terasa, kemudian saringan AC masih terasa tidak nyaman, beberapa gangguan semisal kayak kecoa masih sering muncul. Nah ternyata di sini holistik. Ini berawal dari diajak sama anak saya ketika searching di YouTube ya. Nah inilah yang saya cari gitu loh, yang selama ini saya cari ini, masya Allah. Dan ini insya Allah pertama di Indonesia. Jadi belum pernah ada nih ya, para pemirsa yang dirahmati Allah, belum pernah ada di Indonesia. Ini luar biasa. Kesan saya buat para pemirsa ini rekomendasi sekali, luar biasa, puas ya, sangat-sangat puas, luar biasa, alhamdulillah, masya Allah, semoga berkah. Yang keduanya pertahankan kualitas, karena pasti akan banyak plagiat, akan banyak yang copy paste, tapi tetap orang akan nyari founder, akan nyari perintis pertama ya, dan itu tidak akan tergantikan ya. Kualitas pertahankan. Yang ketiganya insya Allah ya, semoga tetap rendah diri dan tetap ya meningkatkan pelayanan. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada beliau pemilik mobil Avanza ini yang sudah datang jauh-jauh dari Sukabumi untuk mempercayakan pengerjaannya kepada kami. Semoga Anda puas dengan hasil yang kami berikan. Dan untuk pemirsa di rumah, terima kasih banyak telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe video ini. Jika ada pertanyaan, silahkan isi kolom komentar di bawah atau WA saja langsung pada nomor yang terdapat di kolom deskripsi. Terima kasih banyak telah menonton dan tunggu proyek kami selanjutnya. Bye-bye. Dan dapatkan diskon 20% yang tadi, sangat penting dan mumpung ada diskon. Dan terima kasih banyak, dan hati-hati di jalan karena banyak hati yang jalan-jalan.